Would you stay until the morning? Yeah. When the sunset turns around, girl, your movements can bring me to the ground. Shouldn't leave without a warning. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama ialah saya sendiri, Tri Despi Yuliza. Dan saya Mitra Nixi Safitri. Dan saya Rudi Handana. Baiklah, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kesadaran Masyarakat Desa Sarangbulan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang terhadap zakat pertanian padi. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sebagai salah satu dari rukun Islam yang kelima, zakat adalah pondasi Islam yang agung. Kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-Quran, As-Sunnah dengan dilengkapi keterangan berdasarkan ijma' ulama. Dalam hal ini, Desa Sarangbulan, Kecamatan Pendopo adalah desa dengan mata pencarian yang beraneka ragam, diantaranya yaitu pedagang, pegawai, petani, dan sebagainya. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah petani padi. Poin yang kedua yaitu tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petani padi di desa Sarangbulan tentang zakat pertanian. Dan B. Untuk mengetahui implementasinya petani padi tentang zakat pertanian di desa Sarangbulan. Poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petani di desa Sarangbulan tentang zakat pertanian. Yang kedua yaitu untuk mengetahui implementasinya petani padi tentang zakat pertanian di desa Sarangbulan. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Hai, baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya yang bertemakan Analisis Pengelolaan Zakat Profesi pada ASN di Basnas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Latar belakang masalah yang akan saya teliti ialah Basnas ialah instansi dan lembaga satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2011. Selanjutnya yang akan saya teliti ialah bagaimana pengelolaan zakat ASN pada Kabupaten Kaur dan apa yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan zakat ASN pada Kabupaten Kaur. Nantinya penelitian ini sendiri berfungsi sebagai pengetahuan saya sebagai mahasiswa dan bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki belum maksimalnya kinerja pada Basnas Kabupaten Kaur. Ketua Basnas Kabupaten Kaur, M. Nasir SPD menyebutkan pengelolaan Basnas Kabupaten Kaur belum dilakukan secara maksimal. Pada zakat profesi sendiri memiliki potensi 360 juta apabila dihimpun keseluruhannya. Dan pada saat 2022, zakat ASN pada Kabupaten Kaur baru terrealisasi 76 juta. Di mana per bulannya setiap ASN memberikan zakat Rp3.300 per orangnya. Lokasi penelitian saya sendiri ialah di Basnas Kabupaten Kaur. Waktu penelitian saya pada bulan November dan Desember. Baiklah, itu saja presentasi mengenai jurnal ilmiah saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mitra Nixi Safitri akan menjelaskan isi proposal saya yang bertemakan tentang wakaf uang dari teori ke praktek. Latar belakangnya, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama fikih.
Hal ini dapat dilihat dari pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, agama Islam di Indonesia memiliki persiapan institusional untuk memperoleh dana agar masyarakat yang kurang mampu dapat berdiri sendiri. Dalam praktek perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non-produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah murzi wakaf merupakan wakaf langsung bukan wakaf produktif. Artinya wakaf memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi. Sebelum mempraktekkan wakaf uang di Indonesia, umumnya masyarakat Indonesia telah mempraktekkan wakaf dalam bentuk tanah. Karena itu, praktek perwakafan di Indonesia identik dengan wakaf tanah dan bukan wakaf uang. Wakaf dalam bentuk tanah itu kemudian dikelola oleh para nazir sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Ada tanah wakaf dikelola untuk kepentingan agama dan ada juga untuk kepentingan sosial. Adapun daftar rancangan isi buku saya, yang pertama bab 1, sejarah wakaf uang di Indonesia. Dan pembahasannya adalah pertama pengertian wakaf uang, kedua dasar hukum wakaf uang, dan ketiga dasar hukum wakaf di Indonesia. Bab 2 tata cara dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pertama membahas tentang konsep wakaf uang, dan kedua jenis wakaf uang, dan ketiga tata cara dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, dan keempat pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang. Dan bab 3 membahas tentang implementasi wakaf uang pada masa Rasulullah. Dan pertama sistem wakaf uang pada masa Rasulullah, dan kedua sejarah perkembangan wakaf pada masa Rasulullah, dan ketiga kesejahteraan masyarakat dalam wakaf uang pada masa Rasulullah. Dan di bab 4 membahas tentang wakaf uang dalam ekonomi Islam di Indonesia. Pertama wakaf uang dalam ekonomi Islam Indonesia, dan kedua praktek wakaf uang, dan ketiga problematika wakaf uang, dan keempat potensi wakaf uang di Indonesia. Dan yang terakhir, bab 5 membahas tentang peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi, yang membahas tentang pertama potensi wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi, dan kedua kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang, dan ketiga peran wakaf uang terhadap pembangunan ekonomi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah teman-teman, itu saja hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kami akhiri wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.